Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Darmawan. I am from Group 5, and the presentation that I would be read is called logical order and linking words. Okay, next slide. And there is the first is definition, the second is steps, the third is example, and the last is conclusion. Okay, next. Definition of logical order. Logical order refers to the logical sequence of information conveyed by the author in writing. Logical order, also called logical flow, is the smooth and orderly progression of ideas, sentences, and paragraphs without ambiguity or excessive transitioning. Style, tone, viewpoint, and tenses are consistent even when using period, language, word order, and length of sentences. Urutan logis mengacu pada urutan logis informasi yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah tulisan. Urutan logis juga disebut aliran logis adalah perkembangan ide, kalimat, dan paragraf yang lancar dan teratur, tanpa ambiguitas atau transisi yang berlebihan. Gaya nada, sudut pandang, dan tensis konsisten, bahkan saat menggunakan bahasa, urutan kata, dan panjang kalimat yang bervariasi. Oke, next slide. Steps to create logical order. Creating logical flow in the text requires the use of concise words, clear sentences, and well-structured paragraphs. To maintain overall coherence, sentences and paragraphs should be connected by appropriate transitions. This would ensure sound arguments with logical conclusions. For further explanations, look at the points below. The first is writing concise words atau menulis kata-kata ringkas. Agar ringkas, penulis harus memilih kata-kata singkat tapi komprehensif yang paling efektif mengomunikasikan temuan. Kesingkatan dalam menulis melibatkan pemangkasan kata-kata yang berlebihan atau gagasan yang berlebihan dan secara langsung menyajikan pesan sehingga menjaga minat pembaca. Penggunaan terminologi yang benar atau kosakata khusus, yaitu terminologi khusus disiplin ilmu, kosakata akademik umum, dan lebih formal daripada kata-kata sehari-hari akan membantu dalam penulisan singkat. And the second is composing clear sentence atau menyusun kalimat yang jelas. Kejelasan kalimat menentukan keterbacaan dan pemahaman sebuah artikel. Untuk menulis kalimat yang jelas, fokuslah pada satu topik tanpa mengorbankan kejelasan. Hapus redundansi dan minimalkan fragmen di tengah kalimat. Contoh kata yaitu which, that, out of, where, and when. Gunakan less modifier atau lebih sedikit pengubah. Katanya yaitu very, basically, generally, specifically, dan hindari klausa yang perlu dimulai dengan that, who, and which. Dianjurkan untuk memvariasikan jenis, panjang, dan awal kalimat. Tulis kalimat paralel dan gabungkan kalimat dengan ide yang sama. Ikat gagasan bersama dalam kalimat dengan menggunakan kata ganti. Mengulangi kata kunci dan menyisipkan kata atau frasa transisi. Contoh kata yaitu therefore, however, or consequently. Soroti konten menggunakan kalimat pendek dan deklaratif, yaitu panjang maksimal 20 sampai dengan 25 kata atau kalimat dengan maksimal 3 baris. And the third is constructing well-structured paragraph atau membangun paragraf yang terstruktur dengan baik. Membangun paragraf yang terstruktur dengan baik melibatkan fokus pada gagasan utama setiap paragraf dan memastikan kesatuan, koherensi, dan penjelasan gagasan berdasarkan bukti. Kalimat pertama dalam sebuah paragraf adalah kalimat topik. Ini memperkenalkan gagasan utama paragraf dan memberikan petunjuk tentang isi dan interpretasinya. Kalimat topik yang ditulis dengan baik memiliki pernyataan khusus. Ini menciptakan kerangka kerja untuk menghubungkan ide-ide pendukung dalam paragraf. Kalimat tengah menguatkan gagasan utama dalam kalimat topik. Kalimat-kalimat ini memberikan penjelasan, definisi, komentar, bukti, dan contoh untuk mengilustrasikan poin-poin penting.
Kalimat terakhir merangkum informasi di kalimat tengah. Ini menekankan kembali kalimat topik dan bertindak sebagai kalimat transisi ke paragraf berikutnya. Secara keseluruhan, alur yang sukses dalam paragraf ditentukan dengan memilih ide-ide terpadu yang mendukung ide utama di setiap paragraf dan kemudian menciptakan hubungan yang efektif antar paragraf. Urutan dalam paragraf ini membangun argumen yang meyakinkan dengan aliran logis. The fourth is connecting sentence and paragraph using transition atau menghubungkan kalimat dan paragraf menggunakan transisi. Transisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang menghubungkan kalimat atau paragraf yang berurutan dan memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur logis dari pesan tersebut. Transisi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang mencakup bagaimana ini menciptakan aliran logis dalam hal bahasa, peran, dan fungsi. Dari segi bahasa, Hilbrook mengklasifikasikan transisi menjadi kata transisi, kalimat transisi, dan paragraf transisi. Kata transisi menunjukkan hubungan antara setiap ide. Contoh kata, additionally, as well as, conversely, otherwise. The fifth, ensuring sound argument to achieve logical connections, atau memastikan argumen suara untuk mencapai koneksi logis. Transisi yang efektif memberikan koneksi, kejelasan, dan aliran logis ke ide dan argumen. Namun mereka tidak dapat digunakan semata-mata sebagai pengganti ide dan konten. Gagasan pertama-tama harus ditetapkan dengan cara yang sederhana dan teratur melalui kalimat yang jelas dan paragraf yang terstruktur dengan baik. Setelah itu, transisi yang sesuai harus digunakan untuk menghubungkan kalimat individu dan paragraf berurutan dan menunjukkan bagaimana hal ini terkait. Setelah menggunakan transisi untuk mengembangkan kalimat dan paragraf sepenuhnya, integrasikan kalimat topik, baris bukti, dan atribut lain dari setiap paragraf untuk memastikan gerakan logis dari sebuah argumen melalui teks. Ini memerlukan pernyataan tesis yang jelas dan mendukungnya dengan bukti yang dianalisis secara menyeluruh. Ini juga menyeratkan diskusi, logis, eksplorasi, penjelasan, refleksi, ringkasan, sintesis, dan partisipasi khususnya dalam seluruh proses intelektual penulisan ilmiah. The sixth, maintaining overall coherence atau mempertahankan koherensi keseluruhan. Koherensi dalam artikel ilmiah berarti bahwa kata, klausa, kalimat, dan paragraf jelas terkait satu sama lain dan dengan topik utama artikel. Itu tercapai ketika ide-ide mengalir dengan tepat dan logis. Artikel ilmiah harus menjaga koherensi logis dan koherensi leksika. Koherensi logis dicapai dengan penempatan ide utama dan detail pendukungnya secara teratur. Koherensi leksikal dicapai dengan penggunaan kata-kata yang tepat yang membantu pembaca menavigasi artikel ke pesan utamanya. Koherensi dapat dipertahankan dengan pengulangan kata kunci atau dengan mengacu pada gagasan utama paragraf sebelumnya, sebelum memperkenalkan paragraf saat ini. And the next slide is definition of linking words. Linking words are connecting words in a sentence. For example, the words because, but, and because. These are linking words function to link one ideas to another in a particular sentence. Linking words have several functions, namely to state results, emphasize, provide additional information, state causes, provide examples, contrast two things, compare the similarities of two things, state sequences, summarize, state conditions, state compromise, generalize, restatement, state referencing, clarifying, and stating location. Kata penghubung memiliki beberapa fungsi, yaitu penghubung ini berfungsi menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lainnya dalam kalimat tertentu. Kata penghubung memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menyatakan hasil, menekankan, memberikan informasi tambahan, menyatakan penyebab, memberikan contoh, membedakan dua hal, membandingkan kesamaan dua hal, menyatakan urutan, meringkas, menyatakan kondisi, menyatakan kompromi, menggeneralisasi, menyatakan kembali, menyatakan merujuk, mengklarifikasi, dan menyatakan lokasi. And next slide is the examples. Next.
next, 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 and the last is conclusion. Logical order and linking words play a crucial role in effective writing. Using a logical order ensures that ideas are presented in a clear and organized manner, and linking words help to connect these ideas and create a seamless flow of information. By using these tools, writers can improve the coherence and effectiveness of their message in their writing, making it easier for their audience to follow along and understand the intended meaning. Whether in formal or informal context, mastering the use of logical order and linking words can help individuals writing more effectively and persuasively. Urutan logis dan menghubungkan kata-kata memainkan peran penting dalam penulisan yang efektif. Menggunakan urutan logis memastikan bahwa ide-ide disajikan dengan cara yang jelas dan terorganisir, dan menghubungkan kata-kata membantu menghubungkan ide-ide ini dan menciptakan aliran informasi yang lancar. Dengan menggunakan alat-alat ini, penulis dapat meningkatkan koherensi dan efektivitas pesan mereka dalam tulisan mereka, sehingga memudahkan audiens untuk mengikuti dan memahami makna yang dimaksud, baik dalam konteks formal maupun informal. Menguasai penggunaan urutan logis dan kata penghubung dapat membantu individu menulis dengan lebih efektif dan persuasif. So, that is the end of my presentations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.